warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang kerusakan lingkungan karena ulah manusia. Saya akan menceritakan di daerah saya. Di daerah saya itu banyak terjadi pencemaran lingkungan yang tidak bisa terurai. Yaitu seperti kayak pembuangan limbah di sungai. Pembuangan limbah di sungai itu menurut saya kurang efektif karena bisa menimbulkan dampak banjir dan kerusakan terhadap flora dan fauna di dalam air sungai tersebut. Karena flora dan fauna tersebut, mereka juga sama seperti kita, mencari makanan di tempatnya. Takutnya itu seperti kayak ikan atau hewan-hewan yang lainnya itu memakan sampah plastik karena mereka tidak mendapatkan nutrisi yang mereka cari, karena penyebaran limbah di sungai itu sekarang sudah semakin banyak. Orang tidak memikirkan dampak, apa sih dampaknya jika saya membuang sampah di sungai seperti itu. Makanya kita sebagai mahasiswa itu haruslah menghentikan penggunaan sampah plastik ini. Terutama kesadaran masyarakat ini masih belum bisa ditumbuhkan, yaitu tadi membuang sampah di sungai. Adapun sekarang itu yang lagi marak itu membuang sampah sembarangan, yaitu di jalan, di pinggir jalan dengan cara dilempar tanpa mengetahui apa dampaknya nanti. Sebenarnya dampaknya itu sangat besar, luar biasa, karena untuk tumbuhan itu tidak bisa terurai karena sampah tersebut itu sudah semakin banyak ditimbun, sedangkan tumbuhan yang mau tumbuh itu susah untuk mereka tumbuh dengan sehat, dengan besar, dan tanahnya kan susah untuk terurai. Untuk mencari nutrisi pun susah bagi tumbuhan. Terus sekarang itu juga banyak orang-orang itu yang hanya mementingkan ya udah dibuang saja. Sekarang kan di rumah saya udah bersih. Mereka itu salah. Pembuangannya itu salah. Mereka hanya berpikir untuk rumahnya bersih. Sebenarnya itu dibuanglah di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah atau desa setempat, sehingga tidak terjadi lingkungan yang kotor, udara yang kotor, polusi yang kotor, sehingga semuanya bisa hidup dengan kehidupan yang sehat. Bicara tentang lingkungan hidup merupakan tempat tinggal manusia beserta makhluk hidup lainnya. Sudah seharusnya manusia menjaga dan merawat lingkungan hidup demi kelestarian dan keutuhan ciptaan. Namun masih ada pihak atau masyarakat yang abai untuk melestarikan atau merawat lingkungan hidup. Tiap harinya mereka berulah untuk kepentingan atau keuntungan mereka sendiri tanpa memikirkan dampak kerusakan lingkungan tersebut. Di sini sudah jelas dampak kerusakan lingkungan hidup semakin di depan mata. Contoh paling mudah yang dapat kita temui ialah banjir dan tanah longsor ketika musim hujan tiba. Penyebab utamanya karena masyarakat membuang sampah di aliran sungai atau selokan. Kerusakan lingkungan hidup merupakan proses penurunan mutu lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, kerusakan ekosistem, serta punahnya flora dan fauna. Yang kedua yaitu ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibanding kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Contoh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Ada banyak contoh kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Mereka tidak memperhatikan faktor lingkungan dan hanya
terus merusak tanpa tindakan pelestarian atau perawatan. Penyebab kerusakan lingkungan hidup bisa dibagi menjadi dua, yakni faktor alam dan faktor ulah manusia. Faktor alam yaitu letusan Gunung Merapi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Contohnya kematian hewan, kerusakan rumah, dan lain sebagainya, yaitu kebakaran hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2019, jumlah luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 1.649.258 hektar, sedangkan pada 2020 luas hutan dan lahan yang terbakar menurun menjadi 2.942 hektar. Penyebab kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor musim kemarau, keteledoran manusia membuang puntung rokok yang belum sepenuhnya mati, pembukaan lahan, serta alasan lainnya. Dilansir dari situs Greenpeace, pemerintah Indonesia telah menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak kepada perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Artinya, tiap perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, serta pertambangan wajib bertanggung jawab secara hukum atas bentuk kebakaran apapun yang terjadi di atas lahan miliknya. Pemerintah Indonesia memberlakukan sanksi lewat jalur perdata atau pidana berupa pembayaran ganti rugi atau denda, pencabutan izin, pembekuan izin, atau paksaan pemerintah. Contohnya, PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi akibat kasus kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan ini harus membayar ganti rugi sebesar 595 miliar akibat lahan seluas 1,500 hektar terbakar. Yang kedua yaitu contohnya pencemaran sungai. Pencemaran sungai juga merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena ulah manusia. Contohnya, pembuangan sampah atau limbah sembarangan sehingga air sungai menjadi tercemar. Akibat ekosistem di area sungai menjadi terganggu, banyak ikan yang mati dan penurunan kualitas air. Pencemaran sungai sangatlah mengganggu kenyamanan serta kesehatan, terlebih lagi bagi warga sekitar yang memanfaatkan air sungai tersebut. Salah satunya nyatanya ialah pencemaran sungai, limbah air,